Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah akuntansi perbankan kali ini kita akan membahas tentang deposito. Mungkin teman-teman sudah terbiasa mendengar kata deposito. Nah, deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga, yang mana penarikannya ini dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Nah, penarikan deposito ini dapat dilakukan pada saat jatuh temponya. Nah, jatuh temponya deposito ini umumnya berbeda-beda. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan juga. Nah, oleh karena itu deposito ini dapat kita kategorikan kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Nah, apabila tanggal pelaporan sampai jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, maka nanti dia itu termasuk kewajiban jangka pendek. Nah, apabila dia lebih dari 1 tahun, nah maka dia termasuk kewajiban jangka panjang. Nah, deposito berjangka ini ketika kita melakukan pembukaan, nah ketika kita akan membuka deposito, nah kita sebagai deposan ini namanya deposan, orang yang akan membuat deposito disebut deposan. Nanti dapat menggunakan setoran tunai, bisa pakai cek, bisa pakai billet giro, transfer masuk, wesel, atau warkat-warkat lain yang disetujui oleh bank. Nah, deposito ini nantinya akan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam perjanjian tersebut. Nah, misalnya nih kita datang ke bank, ngasih cek, buat deposito dong, bisa. Atau enggak saya bawa uang nih, misalnya 20 juta, saya mau bikin deposito jangka 3 bulan, bisa juga pakai tunai. Nah, itu maksudnya kita bisa menggunakan berbagai jenis warkat-warkat itu, bisa tunai, cek, billet, dan lain-lain tadi yang saya sebutkan. Nah, ini ada contoh kegiatan transaksi, maka kita akan tulis bagaimana pencatatannya. Misalkan pada tanggal 31 Mei, Lina membuka deposito berjangka pada Bank Bisnis Sumbawa dengan nominal 80 juta, bunganya 18% dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, untuk itu Lina menyerahkan billet giro atas nama Lina sebesar 25 juta, cek bank bisnis yang ditarik oleh Dayat sebesar 20 juta, dan transfer masuk dari Bank Bisnis Cabang Dompu 15 juta, dan kekurangannya dibayarkan tunai. Nah, bagaimana pencatatan transaksi ini? Nah, di sini kita lihat bahwa Lina mau membuka rekening deposito berjangka dengan nominal 80 juta, yang mana pertama itu dari billet giro 25 juta, dari cek yang diberikan oleh Dayat dari yang bank yang sama 20 juta, transfer dari cabang Dompu misalnya dari temannya ini sebesar 15 juta, sisanya nanti Lina berikan cash atau tunai. Nah, kita masuk ke bagaimana pencatatan dari pembukaan deposito ini. Nah, maka pada tanggal 3 Mei 2019, nah di situ ada Lina menyerahkan billet giro atas nama Lina sebesar 25 juta. Nah, di sini Lina melakukan pemindahan sejumlah dana dari rekening gironya kepada rekening depositonya. Nah, maka di situ jurnalnya adalah giro Lina di debit sebesar 25 juta rupiah. Nah, artinya rekening Lina dikurangi 25 juta untuk dipindahkan ke deposito berjangka. Nah, sedangkan giro Dayat juga dikurangi sebesar 20 juta yang merupakan nasabah juga Bank Bisnis Sumbawa yang diberikan cek tadi kepada Lina sebesar 20 juta, dan Lina juga menerima transfer masuk dari Bank Bisnis Cabang Dompu sebesar 15 juta misalnya dari temannya. Nah, maka di situ RAK Cabang Dompu juga didebitkan atau dikurangkan sebesar 15 juta dan kas. Nah, di sini kekurangannya dibayarkan oleh Lina. Di situ ada 25 juta tambah 20 juta sudah 45 juta, ditambah 15 juta sebesar 60 juta. Nah, jadi kekurangannya yaitu sebesar 20 juta dibayarkan cash. Cash diterima di bank, kas termasuk aktiva bagi bank, aktiva lancar.
Nah, ketika kas bertambah maka dia di debit. Nah, jadi deposito berjangka Lina sebesar 80 juta di kredit. Jadi seperti itu ya. Nah, sedangkan dalam perhitungan dan pencatatan bunga deposito dihitung minimal mengendapnya 1 bulan baru bisa diberikan bunga deposito. Jika deposito dibukanya nanti di akhir bulan, maka bunganya nanti itu dihitung di akhir bulan. Meskipun tanggalnya beda nih, misalnya saya bukanya 31 Januari. Nah, jatuh tempo bunganya itu nanti 28 atau 29 Februari. Nah, selanjutnya 31 Maret, 30 April. Nah, itu beda, meskipun beda-beda, intinya tetap di akhir bulan diperhitungkan. Nah, kalau dia dibuka tidak di akhir bulan atau di pertengahan atau di awal, nah maka tanggal jatuh temponya bunga sama dengan tanggal pembukaan deposito. Misalnya saya buka deposito nih tanggal 17 Januari, maka jatuh tempo bunganya nanti 17 Februari, 17 Maret, 17 April, dan seterusnya. Dengan merujuk pada contoh sebelumnya, yaitu Lina yang membuka deposito pada tanggal 3 Mei dengan nominal 80 juta, jangka 3 bulan dengan bunga 18 bulan. Yang mana Lina setiap tanggal 6 dia mencairkan bunga deposito yang akan dikenakan dengan pajak bunga deposito sebesar 15%. Maka bagaimana jurnal yang dibuat oleh Bank Bisnis Sumbawa? Nah, pada tanggal 3 Juni seperti kita ketahui sudah mengendap 1 bulan di situ. Nah, maka di situ akan jatuh tempo bunga pertama. Nah, perhitungan bunganya yaitu nilai nominalnya yaitu 80 juta dikali dengan berapa bunganya dan dikalikan dengan berapa bulan dia mengendap di situ selama 1 bulan, yaitu karena bulan pertama maka diperoleh nilai 1.200.000. Nah, kenapa ditulis di debit? Karena biaya bunga apabila dikenakan kepada apabila bertambah dia ditulis di debit, apabila dia berkurang dia di kredit. Nah, maka di kreditnya adalah bunga deposito berjangka yang harus dibayar. DB ini deposito berjangka yang harus dibayar bank yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, pada tanggal 6 Lina melakukan penarikan. Maka bagaimana jurnalnya atas penarikan atau pencairan bunga? Seperti yang kita hitung bahwa bunga deposito berjangka yang harus dibayar kita pindahkan ke debit, yaitu karena bank harus membayarkannya yaitu 1.200.000. Nah, tapi karena harus dipotong PPh sebesar 15%, yaitu 15% dikali dengan 1.200.000. Maka nanti diperoleh jumlah 180.000 rupiah. Maka kas yang diterima atas bunga deposito Lina yaitu sebesar 1.020.000. Maka Dina menarik sebesar 1.020.000 atas bunga deposito rekening deposito dia yang sebesar 80 juta. Nah, nanti ini terjadi juga di bulan selanjutnya yaitu untuk 6 Juli ini bunganya untuk 3 Juli juga sama perhitungannya, penarikannya juga karena dia menarik setiap tanggal 6 Juli, maka akan sama juga untuk bulan Juli dan Agustusnya seperti itu. Jadi jurnalnya ditulis 2 kali. Ditulisin untuk Juli juga, ditulisin untuk Agustus, tapi dengan sama perhitungannya seperti ini. Nah, langsung kita masuk ke dalam penutupan deposito yang telah jatuh tempo. Nah, misalnya tadi Lina bukanya tanggal 3 Mei, maka 3 bulan kemudian akan jatuh tempo di Agustus. Hitungannya Juni, Juli, Agustus, maka di situ 3 bulan. Nah, bagaimana? Kita lihat dulu jurnal pencatatan bunga deposito di bulan ketiga. Nah, sama saja seperti yang tadi. Seperti yang ini bunga pertama, sekarang ini bunga yang ketiga yaitu tanggal 3 Agustus. Biaya bunganya sama, nilai nominal dikali bunganya 18% dikali lama mengendap sebesar 1.200.000 dan bunga deposito yang harus dibayar yaitu sebesar 1.200.000. Nah, deposito Lina yang dibuka tanggal 3 Mei ini jatuh tempo tanggal 3 Agustus tadi.
Jurnal untuk mencatat penutupan deposito Lina yaitu deposito berjangka Lina yaitu tanggal 3 Agustus karena jatuh tempo maka harus ditutup, yaitu deposito berjangka Lina berjangka 3 bulan Lina sebesar 80 juta di debit dan deposito berjangka yang telah jatuh tempo dikreditkan. Artinya sudah ditutup. Nah, jadi ketika Lina tanggal 6 menarik deposito beserta bunganya, maka transaksinya pada tanggal 6 Agustus yaitu deposito tadi Lina yang sudah ditutup didebitkan sebesar 80 juta dan bunga deposito yang harus dibayar yaitu 1.200.000, yaitu dia sekaligus melakukan penarikan bunga depositonya ya. Nah, dia dikenakan utang PPh sebesar 180%, 180.000 yaitu dari 1.200.000 dikali dengan 15%. 15% ya. Dapat 180.000. Maka kas yang diterima oleh Lina ketika pencairan yaitu 81.020.000 rupiah. Nah, jadi sebesar depositonya 80 juta ditambah dengan bunganya yaitu 1.020.000 yang sudah dipotong utang PPh-nya. Nah, tadi jika Lina mengambilnya dan mengambilnya itu tanggal 6 Agustus. Nah, di sini penutupan depositonya tapi nasabahnya itu datang di tanggal yang jatuh tempo depositonya, sehingga untuk mencatat pencairan deposito dan bunga sekaligus menutup akun nasabah yang bersangkutan. Nah, tadi dia itu bikin tanggal 3, tapi dia nyairin dan ngambil uangnya itu tanggal 6. Nih, dia ngambilnya tanggal 6 Agustus. Nah, bagaimana kalau dia datang tanggal 3 Agustus yang mana hari itu langsung ditutup dan langsung dicairkan? Maka jurnal penarikan depositonya yaitu langsung deposito berjangka 3 bulan Lina sebesar 80 juta, bunga yang harus dibayarnya 101.200.000, yang perkalian tadi 180 juta dikali 18% dikali lamanya mengendap 1/12 yaitu ditemukan 1.200.000, utang PPh-nya 180 dan kasnya 81.020.000. Sama, perbedaannya di mana? Pada rekening deposito berjangka Lina yang 3 bulan. Nah, jadi karena dia jatuh tempo dan langsung diambil dan ditutup hari itu juga, maka langsung deposito berjangka 3 bulan Lina. Kalau yang tadi dia sudah ditutup dulu karena tanggal 3 sudah ditutup ke deposito berjangka yang telah jatuh tempo. Nah, maka tanggal 6-nya tadi deposito berjangka yang telah jatuh tempo yang telah ditutup, ini yang telah ditutup. Nah, sedangkan kalau dia langsung ditutup hari itu, diambil hari itu, maka deposito berjangka 3 bulan Lina langsung di situ tanpa yang telah jatuh tempo, tidak perlu. Nah, bagaimana? Biasanya kan ada tuh sebagian orang ikut deposito tapi diambil ternyata belum jatuh tempo, bisa nggak? Bisa. Nah, tetapi lazimnya itu memang ditarik jatuh tempo. Tapi ketika dia butuh dana misalnya hari itu juga, jadi dia mau nggak mau ngambil depositonya nih, belum jatuh tempo. Nah, maka nanti bank akan mengenakan penalti atas deposito tersebut karena tentu saja hal ini akan mengganggu likuiditas perbankan. Misalnya harusnya dananya ini dicairkan di 8 Agustus tadi misalnya. Tapi diambil di Juli. Jadi kan bank belum menyediakan uang liquid atau kasnya untuk melakukan pembayaran. Tentu di sini akan mengganggu likuiditas perbankan. Nah, jadi bank menggunakan penalti atau denda kepada deposan tersebut yang menarik sebelum temponya. Nah, kebijakan tentang penalti di setiap bank ini berbeda-beda. Ada yang dihitung sekian persen dari bunga sebelum pajak, ada yang setelah pajak, dan ada dari nominal deposito. Jadi ada 3 jenis perhitungan penalti di setiap bank, beda-beda ya. Jadi ada yang sebelum, ada yang setelah, ada yang
dari nominal, berapa persen dari nominal depositonya. Nah, kita masuk ke dalam ilustrasi, yaitu penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Misalnya Dani memilih deposito berjangka 25 juta dengan jangka 6 bulan, suku bunganya 18%. Dibuka 31 Mei, diambil 31 Juli. Berarti ada Juni, Juli, ada 2 bulan di situ. Maka perhitungan dan pencatatan jurnalnya yaitu bila kita hitung dengan sebelum pajak, bunga sebelum pajak ini, nah misalnya ditetapkan oleh bank tersebut 20% sebelum pajak. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita harus hitung dulu. Tahapan pertama, kita hitung bunga depositonya sebesar 25 juta nilai nominalnya dikali bunganya 18% dikali lamanya mengendap yaitu 2 bulan. 2 dibagi 12 bulan yaitu Rp750.000. Nah, pajak bunganya yaitu sebesar 15%. Seperti kita tahu pajak atas bunga deposito yaitu 15% dikali 750 ditemukan 112.500. Maka bunga setelah pajak nomor 3, bunga setelah pajak yaitu 750.000 dikurangi 112.500 yaitu sebesar 63.750. Nah, penaltinya yaitu sebesar 20% dari 750 ini adalah bunga deposito sebelum pajak. Sebelum pajak yaitu 750.000 dikenakan Rp150.000. Nah, maka bunga deposito yang harus dibayar yaitu sebesar 487.500. Nah, maka jadi ketika diambil pada tanggal 30 Juli, penulisan jurnalnya yaitu deposito berjangka sebesar 25 juta. Ini di debit, harusnya ini debit, ini kredit. Nah, deposito berjangka yaitu 25 juta rupiah di debit karena akan dikeluarkan. Dikurangi, ada pengurangan dari deposito berjangka apabila dia berkurang dia di debit, dan biaya bunga di situ bank membebankan biaya bunga sebesar Rp750.000. Nah, biaya bunga seperti yang kita ketahui dia di debit. Nah, pendapatan lain-lain penalti di sini bank memperoleh pendapatan penalti sebesar Rp150.000 di kredit. Nah, pendapatan seperti yang kita ketahui, pendapatan bertambah dia ada di sebelah kredit. Nah, kemudian dibebankan hutang PPh sebesar 112.500 pajaknya, maka kas yang diterima oleh Dani atas pencairan depositonya yang harusnya 6 bulan tapi baru 2 bulan sebesar 25.473.500. Itu sudah dipotong penaltinya. Jadi ini adalah pencatatan jurnalnya apabila dihitung dari bunga sebelum pajak. Nah, misalnya dengan contoh yang sama dan setelah pajak perhitungannya seperti apa? Sama untuk bunga depositonya nilai nominal dikali dengan 18% dikali dengan lamanya mengendap sebesar 750.000. Yang kedua yaitu pajak bunganya yaitu 15% dikali 750 yaitu 112.500. Yang ketiga pajak bunga setelah pajak yaitu sama dikurangi tadi 750.000 dikurang 112.500 ditemukan 637.500. Maka penaltinya yaitu sebesar 20% dikali bunga setelah pajak. Jika yang tadi itu dikali 750 karena dia sebelum pajak, yang ini setelah pajak yaitu 637.500. Maka bunga deposito yang harus dibayarkan bank ada sebesar 510.000. Maka sama saja di situ ini debit, ini kredit.
Nah, di situ deposito berjangka bank terjadi penurunan karena ditarik satu, yaitu 225 juta rupiah di debit. Biaya bunganya dibebankan sebesar 750.000 rupiah. Nah, bank memperoleh pendapatan penalti sebesar 127.500 dan hutang PPh-nya dikenakan 112.500, maka kas yang diterima Dani yaitu sebesar 25.510.000 rupiah. Ini apabila dihitung setelah pajak, bunga setelah pajak. Nah, yang ketiga yaitu dari sekian persen nominal deposito. Dengan contoh yang sama, bagaimana perhitungannya? Sama saja, langsung penalti sebesar 1% dikali 25 juta, yaitu dikali nilai nominalnya, yaitu ditemukan 250.000 rupiah. Maka sama di situ deposito berjangkanya yaitu mengalami penurunan sebesar 25 juta karena ditarik bank merupakan dan dibebankan biaya bunga sebesar 750.000 dan pendapatan lain-lainnya dari penalti untuk bank dikreditkan sebesar 250.000 karena menerima pendapatan di sini dikreditkan. Hutang PPh-nya 112.500, maka kas yang diterima oleh Dani yaitu 25.387.500 sudah dipotong dengan penalti dan hutang PPh. Kita lanjut ke dalam perpanjangan deposito. Nah, seperti kita ketahui, jika depositonya jatuh tempo, ada 2 tahap yang bisa kita lakukan. Ada perpanjangan otomatis dan perpanjangan biasa. Nah, kalau perpanjangan otomatis dia dilakukan atas permintaan deposan yang dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito, sehingga bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya untuk memperpanjang deposito. Misalnya nih, ketika saya mau buka, saya langsung berkata kepada bank, nanti kalau sudah jatuh tempo diperpanjang saja. Itu sudah perpanjangan otomatis. Ketika jatuh tempo di tanggal 3, maka langsung perpanjangan juga di hari tersebut. Nah, kalau perpanjangan biasa, ini harus ada kesepakatan antara deposan di kemudian hari pada saat jatuh tempo. Misalnya inisiatif nih, deposan pergi ke bank, saya perpanjang nih deposito saya, seperti itu. Atau banknya datang ke rumah nih, home service, nanya ke nasabah apakah mau diperpanjang atau enggak. Itu perpanjangan biasa. Maka jurnalnya adalah deposito berjangka lina, misalnya yang tadi diperpanjang yang lama ke deposito berjangka lina yang baru, yaitu 80 juta didebit dan dikreditkan 80 juta. Didebitkan dulu terus dikreditkan kembali, dikurangi terus ditambahkan lagi. Udah, demikian materi kita hari ini, saya cukupkan di sini. Apabila ada yang masih kurang paham, mari kita diskusikan di grup. Saya cukupkan di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.